Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Salsabila Rama, NIM 8111420404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pembegalan yang terjadi di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Tentu saja dalam hal ini saudari Taskia Salsabila akan dibantu dengan saya sendiri yang bernama Fritzi Faizan dengan NIM 8111420405. Selanjutnya silahkan dilanjut oleh saudari Taskia Salsabila untuk menjelaskan tentang upaya penanggulangan begal di Jalan Manyaran Gunung Pati. Seperti yang kita ketahui, pembegalan ini sering terjadi pada malam hari di titik-titik atau di jalan raya yang kondisinya sepi akan pengendara motor dan pengendara mobil lainnya. Di sini khususnya di Semarang, di Jalan Manyaran, sangat terjadi atau sering terjadi pembegalan khususnya pada waktu COVID-19 ini melanda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, adanya COVID-19 ini pasti akan membuat ekonomi setiap orang akan melemah atau terhimpit, sehingga orang-orang yang sudah tidak memiliki ide untuk melakukan pekerjaan yang lainnya pasti akan menghalalkan berbagai cara, seperti contohnya yaitu begal atau pembegalan. Pembegalan sendiri yaitu kasus pencurian motor atau benda-benda berharga di jalan raya dengan mengancam korbannya menggunakan senjata tajam. Korban ini terutama para wanita yang berkendara pada malam hari ini ditodong menggunakan senjata tajam seperti pisau ataupun pistol ataupun yang lainnya yang berbahaya, agar mereka yang menjadi korbannya ini memberikan barang-barang berharga mereka yang sedang atau kala itu mereka bawa. Oke, itu tadi latar belakang sudah disampaikan sedikit oleh saudari Taskia Salsabila. Di sini saya menambahkan bahwa banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh para pembegal sekarang ini karena berkembangnya zaman modern gitu. Ada beberapa banyak modus, saya sebutkan beberapa modus. Yang pertama, ada seseorang yang dengan modusnya dia menjadi badut yang menyeramkan, seolah-olah dia adalah psikopat, kemudian dia menyerang korban-korban lalu mengambil harta kekayaannya. Kemudian ada juga modus mereka para pelaku menggunakan kostum hantu atau setan seperti itu agar korban-korban takut dan meninggalkan barang-barang berharganya di sana, sehingga dengan itu semua mereka dapat mendapatkan harta kekayaan orang lain dengan mudah. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada presentasi kali ini kami mengangkat rumusan masalah yang pertama, apakah benar adanya isu begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya untuk memberantas aksi begal ini? Kemudian tujuan makalah dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui apakah benar adanya isu begal di Jalan Manyaran Gunung Pati. Kemudian secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari upaya penanggulangan begal di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Gunung Pati. Luaran dalam penelitian ini adalah yang pertama, laporan kemajuan upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Kemudian ada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi sehingga dapat dijadikan media referensi guna penelitian lebih lanjut terkait permasalahan upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Dan yang terakhir, buku pedoman upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Kemudian ada manfaat makalah atau manfaat penelitian dalam nantinya kita akan menjalankan penelitian upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Yang pertama ada manfaat teoritis, memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai bagaimana upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Kemudian memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkait hukum dan HAM, khususnya dalam pembunuhan upaya penanggulangan begal di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati.
Kemudian ada manfaat teoritis bagi pemerintah membantu memberikan informasi kepada pemerintah bahwa masih ada daerah di Indonesia yang belum mendapatkan akses keamanan dan penertiban untuk menjaga kedamaian di negara Indonesia. Bagi masyarakat, memberikan pandangan supaya masyarakat sadar akan hukum dan keamanan serta berhak atas hak-hak keselamatan yang diberikan dan dijamin oleh pemerintah. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah upaya penanggulangan. Upaya dalam KBBI adalah usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Penanggulangan bisa disebut juga sebagai pencegahan. Pencegahan itu menurut KBBI adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Jika disambungkan, maka definisi dari upaya penanggulangan adalah usaha untuk mencapai proses, cara, tindakan mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Kemudian ada begal. Begal dalam KBBI adalah penyamun. Kata begal telah ada dalam ramalan Raja Kediri Prabu Jayabaya. Begal pada dugal, rampok pada koplok-koplok. Ramalan tersebut ditafsirkan oleh Sindrung Marwoto dalam ramalan Prabu Jayabaya, mengungkap tanda-tanda zaman pencopet, perampok, perampok maling, dan sejenisnya semakin kurang ajar. Dia melakukan aksinya dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedangkan dalam ajaran Islam menurut fikih, begal dimaknai sebagai segerombolan orang yang saling tolong-menolong dari bantu-membantu dalam melaksanakan maksud mereka. Mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak segan-segan membunuh. Demikianlah definisi dari Quthat Thoriq dalam At-Tazhib fi Adalati Matnil Goyah wa Taqrib. Begal dalam hal ini mereka bisa dimasukkan beberapa pasal di KUH Pidana. Yang pertama, pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa. Yang kemudian ada tentang pencurian pada pasal 362. Ada juga tentang penghancuran barang atau perusakan barang pada pasal 406. Sebenarnya begal ini berkaitan dengan banyak hal, tetapi saya di sini hanya memasukkan 3 pasal. Jika saya masukkan semua, pasti akan banyak sekali. Hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang memberlakukan atau implementasi ketetapan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris sering dikenal juga sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga Kecamatan Gunung Pati tidak mendapatkan keamanan yang mumpuni yang sebenarnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan observasi dan menganalisis agar mengetahui faktor-faktor tersebut. Rencana teknik pengumpulan data yang akan kami lakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan observasi data dan pencatatan data dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang akan kita laksanakan ada di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati, tempatnya di Perumahan Kandang Sri. Itu merupakan sebuah desa atau kampung yang beberapa orangnya sudah menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.